Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita ketemu di ASC Jana. Kali ini saya membahas materi relasi dan fungsi matematika wajib kelas 10 semester 1. Di pertemuan pertama kemarin saya sudah mengenalkan beberapa hal tentang relasi fungsi ini seperti domain, kodomain, daya hasil, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis fungsi. Salah satu dari jenis fungsi itu adalah fungsi kuadrat. Sebelum saya lanjutkan, saya sedikit bercerita bahwa tadi waktu saya menuju ke sini, saya melihat di jalan, saya melihat seorang anak muda paling seusia kalian ini menyeberangkan seorang nenek tua. Wah, berarti anak tadi itu luar biasa ya. Pahalanya besar ya. Menyeberangkan nenek tua, menyeberang jalan ini, jadi nenek tadi selamat ya, nyebrangnya dengan tenang. Lalu saya teringat apa yang disampaikan oleh A.A. Kim. A.A. Kim itu tahu kan, seorang ulama yang karismatik, yang lemah lembut. Beliau pernah bilang seperti ini, janganlah untuk menolong orang, semampu kita, sebisa kita, maka semakin sering kita menolong orang, maka Allah akan semakin sering menolong kita. Luar biasa ya. Jadi anak tadi itu entah tahu apa yang disampaikan hakim ini, entah tidak, tapi anak tadi itu berarti insya Allah mendapatkan pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena dia menyeberangkan anak seorang nenek yang sudah tua. Maka kalian pun kalau ingin sukses itu ya itu tadi salah satu kuncinya juga ya, sering menolong orang lain. Semampu kita bisa apa? Ada pengemis kita kasih 500, 1000 dan seterusnya. Ada pengamen kita kasih. Semakin sering. Atau menyeberangkan orang kayak tadi. Atau mendoakan orang, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Jadi saya ulang, jangan lelah untuk menolong orang lain sebisa kita, semampu kita. Karena kalau kita semakin sering menolong orang, maka kita akan sering menolong Allah. Oke ya, banyak-banyak menolong orang lain, menolong teman. Tapi jangan menyentuhi, kalau menyentuhi itu gak menolong, itu menjerumuskan. Ya. Kalau menolong teman itu bisa belajar itu diajari temannya, itu namanya menolong. Oke. Tentang fungsi kuadrat itu ringkasan teorinya ada di tabel berikut ini. Di tabel itu bentuk umumnya fungsi kuadrat itu adalah apa? Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A-nya tidak boleh 0 ya. Jadi ada pangkat 2, pangkat 1, tidak ada X-nya. Karena A tidak boleh 0 berarti pangkat 2 itu wajib ada. Yang pangkat 1 boleh tidak ada, yang C tidak boleh tidak ada. Grafiknya secara umum ada dua macam itu. Grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Secara umum ada dua macam, terbuka ke atas jika A-nya bisa 0, perhatikan tabel itu, dan terbuka ke bawah jika A-nya kurang dari 0. Lalu ada sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya XP, saya beri notasi P itu kenapa? Karena di saat sumbu simetri itu terjadi puncak, yaitu sama dengan min P per 2. Sedangkan nilai puncaknya bisa maksimum, bisa minimum. Berarti apa? Rumusnya sama ya, maksimum minimum rumusnya sama, yaitu YP, Y puncak sama dengan min D
dibagi 4A. D itu diskriminan ya. B kuadrat min 4AC. Lalu koordinat titik puncaknya adalah koordinat itu selalu apa? X, Y. Karena puncak berarti XP, YP. Min B per 2A, min C per 4A. Maksimum jika A kurang dari 0 dan minimum jika A besar 0. Oke ya. Sekarang kita bahas contohnya. Contoh 1, saya ambil soal sederhana lagi. Soalnya ini pembahasannya mencakup semua teori tadi itu yang ada di tabel tadi. Dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, tentukan titik potong dengan sumbu Y, itu yang A. Nah, kalau fungsi ini berarti A-nya 1, B-nya berapa? Min 2, B-nya min 2, C-nya min 4, C-nya min 4. Nanti D itu diskriminan ya, sama dengan apa? B kuadrat min 4AC, B kuadrat min 4AC. Berarti sama dengan B kuadratnya min 2 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya min 4. Berarti sama dengan B min 2 kuadrat itu 4, min kali min plus 4 kali 4, 16. Berarti sama dengan 20 D-nya. Ya. Itu kalau kita D dulu ya. Yang A sekarang, titik potong dengan sumbu Y. Berarti memotong sumbu Y itu syaratnya adalah X sama dengan 0 ya. Berarti kalau X sama dengan 0 masukkan di sini. Jadi Y-nya berapa? Kalau pelan-pelan dulu berarti 0 kuadrat gitu ya. Min 2 kali 0 min 8, 0 min 8 sudah min 8. Berarti tipot itu apa? Titik potong ya, dengan sumbu Y apa? Min 8 apa? 0 adalah apa? Titik koordinat selalu X, Y ya. X, Y berarti X-nya berapa? 0 min 8 min 8. Tahu ya? Oke. Yang pertanyaan B, titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X. Kalau memotong sumbu X itu syaratnya apa? Syaratnya Y-nya 0. Jadi kalau tadi memotong sumbu Y X-nya 0, kalau memotong sumbu X, Y-nya yang 0. Berarti kita tulis ini X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. 0 itu ini ya. Ini tinggal kita faktorkan aja. Sering kita beritahu cara memfaktorkan. Sekarang saya langsung pakai aja. Ini kalau difaktorkan X min 4 X plus 2 sama dengan 0. Jadi prinsipnya pemfaktoran itu betul kalau ini kali ini sama dengan itu betul ya, min 4 kali 2 min 8 betul. Ya. Kalau jumlah ini tambah ini harus itu. Min 4 tambah 2 min 2 berarti pemfaktorannya betul. Jadi jawabnya X sama dengan 2 atau apa? X sama dengan X sama dengan 4 dari mana itu? Ini sama dengan 0 berarti X nya 4, ini sama dengan 0, X-nya min 2. Sehingga tipot apa tadi? Tipot titik potong dengan sumbu X adalah berapa? 4,0, ini min 2,0. Ada 2 tipotnya. Yang ketiga, yang C, sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya ini tadi di tabel itu XP sama dengan min P per 2A. Berarti min P berapa itu? Berarti min 2 A-nya berapa? 1. Min kali min 2 kali 1 2 bagi 2 1. Jadi sumbu simetri adalah XP
XP sama dengan 1. Ya. Nilai puncaknya berarti YP. Rumusnya tadi apa? Min D per 4. D-nya kita sudah hitung tadi. Min D mana tadi? Ini berarti min 20 dibagi 4 ada 1. Berarti min 5. Mencari nilai puncak itu ada cara lainnya. Cara lainnya bisa begini. Cara lain ya. YP XP yang kita dapat ini 1, kita masukkan ke sini. Masuk ke sini. Jadi berapa? 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8 itu min 2 X nya dikali 1. 1 kuadrat 1 dikurangi 2 min 1 min 8 berarti min 9. Ini kok tidak sama? Di mana kesalahannya? Menghitung D-nya tadi yang salah. D-nya bukan min 4 tapi min 8. Berarti ini berapa? Min 8 berarti ini 32. Berarti ini berapa? 36. Oke ya. Tadi kok nggak diingatkan ya. Padahal kamu memang saya sengaja salah. Kok diem aja. Berarti ini jadi berapa? Min 36 bagi 4 min 9. Ini sama ya. Untung saya tadi pakai cara lain. Kalau enggak tetap salah seperti ini. Oke. Berarti sekarang koordinat titik puncak yang E ditanya koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak berarti ini XP, YP. Berarti sama dengan berapa? XP-nya berapa tadi? 1, YP-nya min 9. Jadi kalau diketahui kayak gini, nyari YP itu lebih enak pakai cara yang ini, lebih cepat dibandingkan yang ini. Ya. Ini maksimum atau minimum ya? Tadi di tabel itu kan ada maksimum jika A kurang dari 0, minimum jika A lebih besar 0. Kamu lihat A-nya berapa? A-nya 1 berarti ini minimum ya. Minimum. Kenapa? Karena A sama dengan 1, berarti A-nya besar. Ya. Sekarang yang pertanyaan yang F, gambarlah grafiknya. Kalau grafiknya, kamu lihat A-nya besar 0. Kalau A besar 0 berarti terbuka ke atas tadi di tabel itu. Berarti gambarnya ngawur aja nggak apa-apa ini seret. Nah, ya toh, sudah terbuka ke atas karena A-nya besar 0. Terus sekarang memotong sumbu X di mana? 4,0 dan min 2,0. Buat sumbu X sembarang. Ini X, berarti di sini min 2,0, di sini 4,0. Kalau ini min 2, ini 4, berarti sumbu Y-nya di mana? Di sini. Nggak mungkin karena ini negatif. Di sini nggak mungkin karena ini positif. Berarti di tengah-tengah. Apakah di sini? Tidak. Kenapa? Min 2 pasti lebih pendek dibandingkan 4. Sehingga sumbu Y-nya kira-kira di sini. Nah, ini sumbu Y. Terus tadi memotong sumbu Y di mana? Memotong sumbu Y 0, min 8. Berarti ini 0, min 8. Jadi hitung-hitungan kita pas dengan gambarnya ya. Terus sumbu simetrinya berapa? X sama dengan 1. Sumbu simetri ini adalah puncak ini, puncak, buat garis ke sana, sejajar sumbu Y, ini sumbu simetri. Berapa? X sama dengan 1. Ya kan? Nilai puncaknya berapa? Min 9. Berarti dari sini kalau kita tarik ke sini, seret, ini min 9. Koordinat titik puncaknya 1, min 9. Ini adalah 1, min 9. Itulah grafiknya. Bisa dipahami ya. Jadi membuat grafik itu tidak usah terlalu sulit. Jadi kalau diminta ini sudah teliti sekali kan, titik potong sudah tahu titik ini apa, titik potong dan segi tahu, puncak tahu dan menghadap ke atas atau bawahnya tahu. Ya. Oke ya, mudah ya ini bisa dipahami. Yang penting nanti cara membuat grafiknya ya, sebab nanti di kelas 12 paling tidak kamu akan ditanya apa.
luas daerah ini misalnya, maka grafiknya harus bisa. Maka sekarang pelajari dengan baik sehingga apa? Ketika ini diperlukan nanti kelas 11 atau kelas 12, kamu sudah bisa. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan membahas tentang fungsi kuadrat ini. Sekarang saya bahas contoh yang kedua, yaitu soal SBMPTN tahun 2018. Jadi baru saja ini ya. Saya baca soalnya. Jika puncak grafik fungsi y sama dengan px kuadrat min dx min 1 sama dengan puncak grafik y sama dengan x kuadrat min 2x plus 4. Jadi ini puncaknya y sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 sama dengan puncaknya y sama dengan px kuadrat plus min dx min 1 sama dengan ini. Maka ini kalau tanya puncaknya, kalau nyari puncak itu selalu nyari sumbu simetri dulu, xp ya. xp. Berapa xp nya? Apa rumusnya tadi? Min b per 2a ya, pintar. Min b per 2a. Berarti sama dengan min. Ini min ini a. B nya berapa ini? Min 2 per 2, A nya berapa ini? 1 ya, A nya 1. Berarti min kali min plus 2 dibagi 2 berapa? 1. Sehingga dari YB nya seperti contoh 1 tadi, bisa pakai min D per 4A, bisa pakai apa? 1 ini langsung masukkan ke sana. Jadi berapa? 1 kuadrat min 2 kali 1 plus 4. 1 kurangi 2 berapa? Min 1. Berapa 4? 3. Jadi kalau gitu puncaknya sama dengan 1,3. Dikatakan di soal puncaknya ini dengan puncaknya ini sama. Berarti puncaknya ini ya 1,3 juga. Ditanyanya B plus I berapa? Sama kalau begitu, XP berapa XP? Rumusnya tetap pakai rumus ini, min B per 2A. Berapa XP nya ini? 1 ya. Bisa ya? Sama dengan berapa? Min B nya berapa ini? Min Q 2, A nya adalah B. Coba kalau kita kalikan silang ke sana jadi apa? Sini ya, berarti 2B sama dengan apa? Q. Jadi seperti itu. Sehingga ini saya beri nama persamaan 1 ya, saya beri nama persamaan 1, 2B sama dengan Q. Terus berikutnya YP. YP nya langsung X nya diganti 1 aja, ini 1, X nya diganti 1 gitu ya. Jadi langsung begini, B kali 1 kuadrat min Q kali 1 min 1. YP nya berapa tadi? Itu 3. Karena puncaknya sama, berarti pakai ini semua. Jadi berapa sekarang? B min Q min 1. Betul ya? Kalau ini pindah ke sana, ini tulis dulu berapa? P min Q 3 min 1 ke sana jadi plus 1. 3 tambah 1 4. Ya. 3 tambah 1 4. Namakan persamaan dulu. Persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2. Ini baca substitusi ya. Substitusi. Maka P min Q nya ini Q sama dengan 2P. Berarti Q saya ganti 2P 4. Sehingga min P sama dengan 4, P nya min 4. Q tadi berapa Q? Persamaan 1 itu 2P. P nya min 4 berarti sama dengan min 8. 2 kan min 4 min 8. Yang ditanya adalah P plus I
B-nya min 4, Q-nya min 8. Min 4 tambah min 8 adalah min 12 ya. Min 12. Bisa ya memahami ya. SBMPTN ini soalnya tidak terlalu sulit. Bisa diatasi begini. Oke, ada yang menanyakan? Belum ada ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini juga saya ambil dari SBMPTN. Ini agak susah mikirnya, tapi coba kita pakai logika ya. Jika grafik fungsi f(x) ax kuadrat plus bx plus c, diketahui f(x) ax kuadrat plus bx plus c mempunyai titik puncak 2,6, memotong sumbu x positif dan memotong sumbu x negatif. Maka ini A-nya kita nggak tahu apakah yang besar 0 atau lebih kecil 0. Jadi kurvanya bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Coba kita cek ya. Andaikan terbuka ke atas dulu. Yang diketahui tadi puncak, berapa puncaknya? 2,6 ya. 2,6. Maka kalau digambar terbuka ke atas, misal serot ini 2, ini 6. Ini y-nya positif, x-nya positif. Berarti sumbu x di mana kira-kira? Di sini. Kalau sumbu x-nya di sini, ini negatif. Tapi karena ini positif, berarti sumbu x-nya di sini. Nah sekarang di saat ada data memotong sumbu x. Ini memotong sumbu x ya? Enggak, berarti bukan ini gambarnya, salah. Ya. Bukan itu. Terus berarti gambarnya begini, ya. Ini puncaknya berapa? 2,6 ya. 2,6. Terus berikutnya memotong sumbu x negatif, memotong sumbu x positif. Berarti ini sumbu x memotong. Ini negatif, ini positif. Berarti sumbu y-nya kira-kira di sini. Ya. Sumbu y. Bisa ya? Jadi gambarnya seperti ini. Nah kalau seperti ini berarti apa? Langsung karena terbuka ke bawah, terbuka ya, ke bawah, maka A kurang dari 0. Ini jawaban yang disiapkan. Jawaban A itu A lebih besar 0, B A kurang dari 0, C A kurang dari 0, D A lebih besar 0, E A kurang dari 0. Jadi yang mungkin betul adalah jawaban B, jawaban C, dan jawaban E. Jadi A dan C sudah gugur ya, salah. Terus kalau kurvanya seperti ini, C ini lah, berarti ini ada 0, C. Kalau ini C, ini 0, C. C memotong apa itu? Memotong sumbu Y di atas sumbu X. Berarti C itu pasti positif. Kalau di sini kan C positif, ini negatif. Berarti apa? Karena positif berarti C besar. Tadi jawaban yang mungkin betul adalah B, terus C dan E. Di antara B, C, E itu yang C-nya positif adalah B dan E. Ya. Berarti tinggal B dan E yang mungkin betul. Tinggal kita lihat B-nya. Ini adalah X1. Ini adalah X2. Kamu lihat dari sumbu Y ke X1 dengan sumbu Y ke X2 panjang mana? Panjang ke X2. Sehingga apa? Kalau X1 ditambah X2 ini pasti positif. Karena yang X2 yang positif lebih besar. Lebih besar dikurangi lebih kecil dan positif. Paham ya? Oke.
Berarti min B per A X1 plus X2 kan rumusnya min B per A. Tidak bisa 0 ini, bisa 0. Bisa 0 itu saya bilang positif ya, sama dengan positif karena bisa 0. Min B, A-nya tadi apa? Kurang dari 0 berarti negatif, sama dengan positif. Min bagi min apa? Plus, berarti B-nya positif, sehingga B-nya positif. Kalau B positif berarti B bisa 0. Coba di antara yang tadi itu, yaitu apa? B dan apa? Dan E, yang B-nya positif mana? Yang E ternyata. Berarti jawabannya E. Bisa dipahami ya? Ini kalau nggak pengalaman, bingung ya, bingung kerjakannya gimana. Maka itu pengalaman yang banyak ya, latihan soal yang banyak. Dan tadi itu salah satu kunci sukses ya, banyak-banyak menolong orang lain ya. Kalau ada orang yang berangkat sebarkan, itu berarti apa? Kamu harus punya akhlak yang baik. Banyak menolong orang. Baik, kalau gitu saya cukupkan sampai sekian. Di belakang nanti ada soal tantangan, bisa dicoba. Nggak apa-apa salah ya, terus dicoba ya. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Semoga bermanfaat, semoga kalian sukses. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.